Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. PPKM darurat untuk Jawa dan Bali mulai diberlakukan akhir pekan lalu dan akan berakhir pada 20 Juli mendatang. Target pemerintah bisa menekan kasus harian COVID-19 di bawah 10.000. Apakah ini akan efektif? Saat ini telah bergabung bersama kami ahli kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat siang Pak Agus, apa kabar? Selamat siang, baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Agus sudah bergabung bersama kami. Pak Agus, dalam beberapa kali wawancara, Anda mengatakan tidak setuju dengan istilah PPKM darurat. Tapi terlepas dari istilah yang diambil oleh pemerintah saat ini, kalau Anda perhatikan implementasinya selama 2 hari kemarin sampai pagi ini ya, ini hari kerja pertama PPKM darurat. Apakah implementasinya lebih baik dari PPKM sebelumnya? Anda perhatikan? Menurut saya ini kebetulan saya sedang di jalan ya. Menurut saya sama saja gitu kan. Kalau kenapa saya kurang setuju kan karena itu membingungkan masyarakat itu PPKM-nya banyak sekali kan. Nah jadi karena jalan masih ramai saja, artinya masih ada kantor yang buka, masih ada hal-hal lain yang membuat orang harus berangkat dari rumah. Baik, Anda bilang membingungkan masyarakat, apakah karena komunikasinya tidak sampai ke masyarakat terkait dengan kebijakan PPKM ini, Pak Agus? Istilahnya kan di Undang-Undang Nomor 6 2018 itu kan karantina wilayah. Bahasa Inggrisnya orang sering pakai itu lockdown. Nah itu saja yang dipakai, kenapa ganti-ganti PPKB, apa macam-macam lah. Yang hampir tidak ada bedanya, cuman istilahnya saja dan terbukti kan. Masyarakat juga jadi cuek saja kan. Saya kebetulan di jalan karena mau PCR test ini. Jadi artinya masyarakat memang ya yang tahu ya memang ada kegiatannya. Ya, Naskah kan harus jalan. Dan perusahaannya tidak ditutup juga. Itu yang jadi persoalan. Dan sanksinya kan susah. Sanksinya gimana? Tadi kawan saya dari Jogja berangkat jam 5 masuk Jakarta bisa bebas-bebas saja masuk. Terus juga perbatasan kita juga masih terbuka. Yang masuk ke Jawa ya kan harusnya nggak boleh. Kan yang kita karantina atau PPKM kan Jawa Bali. Harusnya orang tidak boleh masuk ke situ dan orang tidak boleh keluar dari Jawa Bali. Baik. Pak Agus, sebetulnya ini kan sudah diatur ya, sangat spesifik gitu di PPKM darurat ini, bahkan 100% work from home untuk sektor non-esensial, mau juga ditutup untuk sementara. Anda lihat persoalannya di implementasinya, di pengawasannya atau apa? Regulasinya kan saya selalu berkata berulang ya. Ini yang bilang ini bukan saya tapi ahli hukum tata negara, bahwa selama peraturannya tidak berkekuatan hukum, itu sulit untuk mengatur masyarakat. Ini kan berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri kan cuma instruksi. Yang di dalam Undang-Undang 12 2011 dan 15 Jungto 15 2019 kan di hierarkinya nggak ada itu instruksi menteri dan juga surat edaran. Jadi gimana? Jadi sanksi nggak bisa dikenakan dan kasihan diimplementasinya di aparat yang menjaga. Bingung, coba lihat pagi tadi kan di seluruh titik masuk Jakarta padat. Kalau ditahan macet kan jadi kerumunan baru. Terus gimana? Jadi menurut Anda sanksi ini sebetulnya sanksi terhadap masyarakat saja atau sebaiknya terhadap pemerintah daerah juga yang tidak melaksanakan PPKM darurat ini? Ya semua, kalau pemerintah daerah bisa pakai instruksi itu kan, instruksinya Kemendagri kan itu bosnya daerah. Tetapi kan gimana, tidak berkekuatan hukum, terus gimana? Coba kalau ada ahli hukum saya mau tanya secara terbuka ini gimana ini, nggak bisa. Saya udah minta pendapat dari beberapa profesor dan guru besar hukum tata negara bilang ya nggak bisa. Baik. Gimana tuh? Pak Agus, terkait dengan bantuan sosial, ada beberapa bantuan sosial yang disiapkan pemerintah dan sudah siap untuk disalurkan ke masyarakat. Anggaran yang diluncurkan tidak sedikit. Kalau berkaca dari pengalaman sebelumnya, apa catatan Anda, masukan Anda untuk pemerintah untuk memastikan penyaluran bansos nantinya tidak ada yang diselewengkan ataupun salah sasaran? Pertama gini, data dulu. Datanya sudah benar belum? Saya yakin belum.
Kenapa saya yakin belum? Saya baru saja saya rapat dengan Pak RW secara virtual di RW saya. Itu data yang kan bansos selesai Desember 2020. Nah itu pada waktu awal itu saya datanya dipakai 2015. Baru ketika kita warga mencoba untuk memperbaiki baru selesai. Tetapi begitu masuk 2021 untuk bansosnya datanya kembali ke 2015. Sehingga orang yang kaya itu dapat bantuan 300.000 sebulan. Yang miskin nggak dapat. Itu di wilayah saya loh, ini real saya sedang kerjakan. Nah lalu bagaimana? Karena saya khawatir datanya juga belum verifikasi daerah. Karena data itu kan harusnya real time. Nanti pasti salah sasaran. Saya belum melihat, saya sudah ingatkan Bu Mensos waktu itu, supaya data ini diperbaiki. Karena baik undang-undang, baik Perpres 39/2019, yang berhak melakukan data Indonesia, satu data itu Bappenas. Tapi sampai hari ini juga nggak tahu apa kabarnya itu. Jadi yang dipakai data Mensos yang mana gitu. Ini saya akan monitor itu karena terbukti di daerah saya aja, di RW saya di Pondok Labu itu nggak benar datanya. Sudah benar terus masuk tahun ganti tahun balik lagi ke data lama. Nah ini kemungkinan terjadi di tempat lain juga gitu. Baik, semoga ini juga didengar oleh Kementerian Sosial ya terkait dengan data-data yang masih banyak yang salah. Pak Agus, terakhir saya minta masukannya dan apakah Anda optimis bahwa PPKM darurat ini setidaknya bisa menekan kasus harian ya COVID-19 di Jawa dan Bali. Kalau memang ini bisa berhasil, apa syaratnya? Ya itu tadi, kalau dari sisi regulasi harus tegas ya. Sekali lagi peraturan tanpa ada penegakan hukum itu hampir tidak mungkin bisa berjalan. Jadi harus ada penegakan hukumnya. Itu satu. Kedua, yang sekarang ini saya khawatir juga terus terang itu akan berhasil karena ya nggak pengawasannya bagaimana gitu, masuk 75%, 25% gitu loh. Jadi semoga saja berhasil. Yang penting sekarang ada testing sama tracingnya betul, sama vaksinnya betul. Itu saja harapan saya cuma itu. Baik, jadi di penegakan hukum dan juga pengawasan. Terima kasih Pak Agus Pambagio, ahli kebijakan publik, sudah bergabung bersama kami dalam Metro Siang.